Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferni Angelia Putri dengan NIM 231101030046. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, hakikat, dan jenis-jenis belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep belajar. Istilah belajar seringkali diinterpretasikan atau dikenal secara umum dalam situasi sehari-hari. Sebagai contoh, ketika seorang ibu meminta anaknya untuk belajar dulu sebelum tidur. Hal tersebut umumnya dimaksudkan sebagai upaya membaca buku pelajaran sebelum beristirahat. Konsep belajar mencakup lebih dari sekedar penerimaan informasi atau pengalaman. Ini melibatkan pemrosesan, pemahaman, dan penggunaan informasi atau pengalaman tersebut untuk menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, atau perilaku. Belajar juga melibatkan pembentukan pola-pola mental baru yang memungkinkan adaptasi dan pertumbuhan. Agar dapat memahami konsep belajar secara menyeluruh, penting untuk menyelidiki bagaimana para ahli psikologi dan ahli pendidikan merumuskan makna dari konsep tersebut. Pandangan keduanya memiliki signifikansi yang besar karena perilaku belajar menjadi inti pembahasan di kedua ranah ilmu tersebut. Ahli psikologi memandang bahwa perilaku belajar sebagai suatu proses psikologis yang mendasari interaksi individu dengan lingkungannya secara alamiah. Dalam kerangka ini, aspek-aspek kognitif, emosional, dan perilaku individu dianggap sebagai elemen-elemen kunci dalam memahami bagaimana pengetahuan dan keterampilan diperoleh serta digunakan. Di sisi lain, perspektif dari ahli pendidikan melihat perilaku belajar sebagai suatu proses yang tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga pedagogis. Dalam konteks ini, interaksi antara individu dan lingkungan belajar diakui sebagai suatu upaya yang disengaja untuk menciptakan peningkatan proses pembelajaran. Fokus pada aspek pedagogis menyoroti peran guru, metode pengajaran, dan lingkungan belajar yang dirancang secara khusus untuk membentuk pengalaman belajar yang lebih efektif. Belajar merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan mengubah perilaku melalui pengalaman. Ini adalah proses yang sangat penting dalam pendidikan, karena keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar dilaksanakan. Namun, belajar tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Ia mencakup semua aspek kehidupan yang memungkinkan seseorang berkembang dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan, dari ketidakmampuan menjadi mampu, dan seterusnya itu. Dalam konteks belajar, ada pula istilah mengajar yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya penyampaian informasi, tetapi juga pemberian arahan dan bimbingan kepada peserta didik agar mereka dapat menemukan pengetahuan dan pemahaman secara aktif. Ini bukan sekedar proses memberikan materi kepada siswa, tetapi lebih merupakan upaya untuk memberdayakan mereka agar mampu mengeksplorasi, memahami, dan mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Dalam konteks ini, peran seorang pengajar tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pemfasilitas dan pembimbing bagi proses belajar peserta didik tersebut. Terdapat berbagai pandangan para ahli dalam bidang pendidikan psikologi mengenai konsep belajar. Yang pertama yaitu B.F. Skinner, menekankan pentingnya insentif seperti imbalan dan penghargaan dalam menciptakan situasi pembelajaran yang efektif, di mana tanggapan individu diperkuat oleh rangsangan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu Robert M. Gardner, menjelaskan bahwa belajar adalah hasil dari interaksi antara faktor internal seperti isi ingatan individu dan eksternal seperti stimulus lingkungan, yang kemudian menghasilkan perubahan dalam berbagai aspek seperti keterampilan, fisik, pengetahuan, dan kecerdasan. Yang ketiga yaitu Jean Piaget,
menggarisbawahi pentingnya proses asimilasi dan akomodasi dalam belajar, di mana individu memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak selalu sejalan dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian, yang keempat dari Card and Rogers, menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran dan pentingnya pengajaran yang relevan dan bermakna bagi mereka, serta pembelajaran melalui pengalaman langsung. Kemudian yang kelima yaitu Benjamin S. Bloom, mengembangkan taksonomi tujuan pendidikan yang mencakup 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana belajar merupakan proses perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Kemudian yang keenam yaitu Jerome S. Brunner, menganggap belajar sebagai proses pengembangan kategori-kategori yang membentuk pemahaman individu tentang dunia dengan pendekatan kategorisasi untuk menyederhanakan kompleksitas lingkungan. Dengan demikian, belajar adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu. Setiap ahli memiliki perspektifnya sendiri dan dalam menjelaskan konsep ini. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hakikat belajar. Belajar adalah proses yang tak terhindarkan dalam perkembangan individu, seperti yang diungkapkan oleh Wegulo pada 2002. Belajar adalah proses internal yang mengubah perilaku seseorang, termasuk dalam hal berpikir, bersikap, dan bertindak. Ini menekankan bahwa belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon dan bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Salah satu pendekatan untuk memahami tahapan dalam belajar adalah yang disajikan oleh Witting, yang mencakup 3 tahapan utama, yaitu pertama adalah tahap exclusion, di mana individu memperoleh informasi baru. Tahap ini seringkali terjadi melalui pengalaman langsung, pengamatan, atau proses belajar lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tahap ini merupakan langkah awal dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, tahap storage, menyoroti proses penyimpanan informasi yang telah diperoleh. Ini melibatkan pengorganisasian dan penyimpanan informasi di dalam ingatan individu untuk digunakan di masa mendatang. Penyimpanan informasi ini dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir yaitu tahap retrieval, adalah tahap di mana individu mencoba untuk mengakses kembali informasi yang telah disimpan. Proses ini memungkinkan individu untuk mengambil kembali pengetahuan yang telah mereka peroleh dan mengaplikasikannya dalam situasi yang relevan atau menyelesaikan tugas tertentu. Secara keseluruhan, konsep tahapan dalam belajar seperti yang diungkapkan oleh Witting menyoroti bahwa belajar adalah proses yang kompleks dan melibatkan langkah-langkah yang berurutan. Dengan memahami tahapan-tahapan ini, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan optimal individu. Belajar adalah suatu proses di mana individu mengalami perubahan perilaku yang relatif bersifat permanen, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak, sebagai hasil dari pengalaman atau latihan dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dari definisi tersebut dapat ditemukan beberapa ciri khas belajar, yaitu pertama, belajar dicirikan oleh perubahan dalam perilaku individu. Perubahan ini bersifat relatif permanen, yang berarti bahwa perubahan perilaku yang terjadi karena proses belajar cenderung tetap dalam jangka waktu tertentu. Meskipun perubahan perilaku tidak selalu terlihat secara langsung selama proses belajar berlangsung, namun perubahan tersebut bersifat potensial. Yang kedua, perubahan perilaku tersebut merupakan hasil dari latihan atau pengalaman individu. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar memerlukan interaksi aktif dengan lingkungan sekitar.
di mana individu mengalami situasi atau aktivitas tertentu yang memungkinkan terjadinya perubahan. Gag ini menjelaskan bahwa pembelajaran melibatkan transformasi dalam kemampuan seseorang setelah melewati serangkaian proses, bukan hanya hasil dari perkembangan alami. Pembelajaran terjadi ketika situasi tertentu bersama dengan ingatan individu mempengaruhi perilaku mereka, mengubahnya dari sebelum situasi tersebut terjadi menjadi setelahnya. Gag ini menjelaskan elemen-elemen dalam proses belajar dengan menggunakan model SR, di mana S melambangkan situasi yang memberikan stimulus, R memiliki respon terhadap stimulus tersebut, dan hubungan antara keduanya menunjukkan interaksi antara stimulus dan respon yang terjadi dalam diri individu. Meskipun proses ini tidak selalu teramati, namun terkait dengan sistem saraf, di mana transformasi stimulus terjadi. Stimulus berfungsi sebagai input dari lingkungan eksternal individu, sementara respon merupakan outputnya yang juga berada di luar individu sebagai hasil dari proses belajar yang dapat diamati. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis belajar. Gag mengklasifikasikan jenis-jenis belajar dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan model SR yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat 8 juga tipe atau jenis belajar yang diklasifikasikan oleh Gagne adalah 1. Belajar isyarat. Dapat dijelaskan sebagai proses di mana individu secara tidak sengaja dengan tanpa menyadari tujuannya menguasai pola dasar perilaku. Aspek emosional terlibat dalam jenis belajar ini. Kondisi yang diperlukan untuk terjadinya jenis belajar ini adalah pemberian stimulus secara bersamaan dan berulang kali. Respon yang muncul cenderung umum dan emosional, dan juga terjadi secara tidak sengaja dan tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu belajar stimulus respon, melibatkan memberikan respon yang sesuai terhadap stimulus yang diberikan. Respon yang tepat diperkuat melalui penguatan yang menghasilkan pembentukan perilaku tertentu. Yang ketiga yaitu belajar merantaikan, chaining, adalah jenis belajar yang melibatkan pembentukan rangkaian gerakan motorik dalam urutan tertentu. Dalam belajar ini, individu membuat gerakan yang kemudian diikuti oleh gerakan berikutnya sehingga membentuk urutan gerakan yang terstruktur. Tingkah laku chaining ini seringkali terkait dengan keterampilan motorik. Proses chaining ini menghasilkan hubungan yang terpadu antara stimulus dan respon dalam satu rangkaian gerakan yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu belajar asosiasi verbal association, adalah proses mengaitkan kata dengan objek, baik itu benda, orang, atau kejadian, dan menyusun kata-kata tersebut dalam urutan yang sesuai. Kemudian belajar membedakan, discrimination, adalah jenis belajar di mana individu memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang memiliki kesamaan. Sebagai ilustrasi, seorang anak mungkin dapat membedakan berbagai merek mobil dan nama mereka. Walaupun mobil-mobil tersebut memiliki kemiripan satu sama lain, demikian pula dia bisa membedakan antara satu individu manusia dengan yang lain, serta mengenal perbedaan antara tanaman, binatang, dan lainnya. Begitu juga peserta didik mungkin bisa membedakan antara bangku dan sofa, meskipun keduanya berfungsi sebagai tempat duduk. Terus kemudian belajar konsep learning adalah jenis belajar di mana individu mempelajari untuk mengelompokkan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kategori tertentu yang membentuk suatu konsep. Sebagai contoh, ketika seorang memahami konsep, mereka bisa mengelompokkan objek di sekitar mereka sesuai dengan konsep tersebut. Misalnya, jika seorang memahami konsep benda cair, mereka bisa menyebutkan contoh-contoh benda cair yang mereka kenal atau yang mereka ketahui. Kemudian belajar dalil, rule learning,
adalah jenis belajar di mana individu mempelajari untuk membuat aturan yang terdiri dari gabungan beberapa konsep. Hubungan antara beberapa konsep ini biasanya dijelaskan dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Sebagai contoh, prinsip bahwa air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau bahwa cahaya merambat lurus, serta bahwa sisi miring dari segitiga siku-siku memiliki panjang yang sama dengan kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Kemudian yang terakhir, belajar memecahkan masalah, problem solving, adalah jenis belajar di mana individu menggunakan beberapa kaidah untuk menyelesaikan masalah, membentuk kaidah yang lebih tinggi. Untuk berhasil dalam memecahkan masalah, individu membutuhkan aturan-aturan atau pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat. Mereka harus memiliki konsep, aturan-aturan, dan himpunan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah, serta strategi yang membimbing pemikiran mereka agar efisien. Ada beberapa jenis belajar yang berhubungan dengan materi yang harus dipelajari, dan karena setiap pelajaran memiliki karakteristiknya sendiri, maka jenis belajar yang digunakan juga berbeda. Nasution mengidentifikasi beberapa jenis belajar sebagai berikut. Pertama, belajar berdasarkan pengamatan, sensory type of learning, yaitu belajar yang bergantung pada pengamatan menggunakan indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Melalui pengamatan ini, seseorang mengenal lingkungannya. Beberapa tanggapan penting terhadap sesuatu meliputi tanggapan visual yang melibatkan pengamatan langsung, memungkinkan individu untuk melihat langsung objek atau situasi. Kedua, tanggapan auditif, suara. Penting dalam mempelajari bahasa internasional, anak-anak itu perlu mendengar dengan jelas lafal kata-kata. Ketiga, tanggapan motorik atau esensial dalam pembelajaran fisik, mencatat, mempergunakan instrumen, dan aktivitas fisik lainnya. Kemudian, tanggapan posisi digunakan untuk memahami letak suatu objek atau lokasi seperti pada peta. Kemudian, tanggapan rasa, kinestik berhubungan dengan gerakan otot, penciuman, bentuk, warna, dan aspek sensori lainnya. Belajar melalui gerakan atau motorik, motor type of learning, melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan. Dalam jenis belajar, siswa harus memahami tujuan belajar, memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan yang akan dipelajari, serta menjalankan latihan dengan benar pada tahap awal dan berlatih untuk meningkatkan kecepatan. Selain itu, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar motorik, antara lain memilih metode keseluruhan atau metode bagian, melakukan latihan dalam situasi yang sesuai dengan kehidupan nyata, mengatur durasi atau distribusi latihan dengan tepat, memberikan perhatian yang cukup, mengurangi kritik berlebihan, menganalisis keterampilan yang dipelajari, serta memperhatikan bentuk dan teknik yang benar. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, proses belajar motorik dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, belajar melalui hafalan, memory type of learning, seringkali diarahkan pada tujuan praktis untuk mempersiapkan siswa dalam menguasai sejumlah pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi ujian. Banyak sekolah mengadopsi pendekatan belajar yang mengandalkan hafalan untuk memastikan siswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi evaluasi atau ujian. Kemudian belajar melalui pemecahan masalah, problem type of learning, melibatkan serangkaian langkah yang diarahkan pada penyelesaian suatu masalah secara sistematis. Langkah-langkah ini mencakup memahami masalah, merumuskan hipotesis atau jawaban yang mungkin, mengumpulkan data, menilai hipotesis, melakukan eksperimen, dan menyimpulkan hasilnya. Dalam menghadapi masalah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, termasuk perilaku yang tidak dipelajari, seperti insting atau naluri dan kebiasaan, metode trial and error, pemahaman tiba-tiba, meniru perilaku orang lain,
dan menggunakan metode ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, individu dapat menghadapi dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu belajar melalui emosi, emotional type of learning. Seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam sistem pendidikan, karena fokus utamanya cenderung pada pembentukan aspek intelektual dan keterampilan, sedangkan aspek kepribadian sering diabaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman yang mendalam oleh pendidik, sifatnya yang kompleks, kesulitan dalam pelaksanaannya, tantangan dalam menilainya secara objektif, dan sulitnya untuk memberlakukan dan mewujudkannya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.